Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ya untuk Bapak dan Ibu semua, baik dari Sabang sampai Merauke. Perkenalkan, saya Ediana dan pada kali ini sudah bersama kita yaitu adalah Ibu Ratna Megawangi. Apa kabar Bu Ratna? Alhamdulillah, ya baik. Oke, baik. Bapak dan Ibu semua, Bu Ratna ini adalah pendiri atau founder dari Indonesia Heritage Foundation. Beliau program studinya yang beliau jalani dari S1 sampai S3 itu berkaitan dengan gizi. Dan namun di postdoktoral beliau berfokus pada bidang keluarga dan pendidikan atau begitu juga dengan pengasuhan. Maka dari itulah beliau sangat tertarik dengan dunia pendidikan, dengan dunia keluarga, dan akhirnya beliau bersama suaminya yaitu Bapak Sofyan Jalil mendirikan Indonesia Heritage Foundation. Buah pemikiran Bu Ratna yaitu adalah pendidikan holistik berbasis karakter, begitu juga dengan 9 pilar karakter. Nah, ngomong-ngomong tentang pendidikan holistik berbasis karakter atau PHBK, apa itu PHBK Bu Ratna? Uh, PHBK Pendidikan Holistik Berbasis Karakter itu memang sesuai dengan visi misi Indonesia Heritage Foundation, di mana ingin membangun bangsa berkarakter, cerdas, dan tentunya berdaya pikir tinggi. Nah, ini adalah visi yang akan dicapai oleh IAHF, dan tentunya ya bagaimana kita bisa mencapai visi tersebut, dikembangkan sebuah model pendidikan yang kita sebut tadi PHBK. Nah, PHBK ini namanya pendidikan holistik ya, berarti kita akan membangun seluruh dimensi manusia yang bukan saja akademiknya. Kan kalau banyak orang tua berpikiran kalau bersekolah itu supaya pintar secara akademik, rapotnya bagus, tetapi juga kita harus membangun aspek-aspek lain ya, karena dimensi manusia itu banyak ya. Aspek fisiknya, aspek emosinya, aspek bagaimana sosialnya, kreativitasnya ya, terus tentunya spiritualnya juga harus dibangun ya, karena ternyata manusia yang bijak, manusia yang suci itu awal katanya, kalau bahasa Inggrisnya kan holy ya, holy man ya, manusia yang suci itu berasal dari akar katanya whole. Whole itu kan menyeluruh kalau bahasa Inggris ya, berarti kalau seorang yang sudah berkembang secara utuh menyeluruh ya, seluruh dimensinya, maka akan menjadi holy ya, holy man, jadi menjadi bijak. Nah, itu banyak yang mengatakan, tuh para filsuf ya, mengatakan bahwa itu yang harus dibangun. Makanya kita selama ini kenapa pendidikan karakter yang sudah, pendidikan agama Pancasila yang sudah wajib ya dari TK TK sampai SD, sampai universitas, perguruan bahkan tinggi, perguruan tinggi ya. ya, itu belum sampai bisa menjadikan manusia yang berkarakter. Mana contohnya adalah misalnya bisa menjaga kedamaian, tidak ada konflik, tidak ada tawuran. Ternyata kan sekarang masih terus berjalan. Karena apa? Sistem pendidikan kita lebih banyak aspek akademiknya saja. Nah, kalau di TK itu, di PAUD itu adalah Calistung, calistung ya. oke. Jadi apa namanya, yang itu kan masalah akademik, yang lain-lain itu kurang diperhatikan. Itulah kita sulit untuk membangun manusia yang bijak. Nah, selain itu PHBK itu adalah ingin membangun manusia ya, individu yang sejak kecilnya berkembang secara holistik, dan juga dia tahu bahwa dia adalah bagian dari lingkungannya. Jadi bagian dari keluarga, dari masyarakat ya, dari negara dan semua ya, sampai alam semesta ya, ya alam ini juga, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, yang membuat dia akan punya kesadaran ya. Jadi apapun yang dilakukannya itu dia pasti akan melihat bagaimana dampaknya pada lingkungan. Inilah karakter yang dibutuhkan di masa depan, karena sekarang kan sering terdengar ada revolusi industri 4.0, 4.0 ya, di mana perubahan teknologi yang AI, robot segala macam ya, ya itu belum tentu dampaknya positif buat manusia dan lingkungannya. Nah, tapi ada yang disebut society 5.0. Nah, itu sekarang diperkenalkan bahwa bagaimana kemajuan teknologi itu menjadikan manusia itu tetap punya hati ya, tetap punya empati nurani, di mana teknologi itu dipakai untuk kepentingan orang banyak, kepentingan lingkungan yang tidak merugikan lingkungannya. Nah, inilah pendidikan holistik berbasis karakter PHBK ini memang cocok sekali ya untuk menyambut ya
masa depan yang memerlukan hati ya. Berarti Bu Ratna, dengan PHBK ini kita ingin membangun bangsa Indonesia, terutama generasi berikutnya menjadi generasi yang memiliki akhlak atau memiliki karakter yang baik. Nah, kalau PHBK sendiri itu keunggulannya apa Bu selain membangun akhlak tadi Bu? Nah, keunggulannya tadi saya sudah sampaikan kan selama ini kita kan sudah serius ya membangun akhlak ya, pelajaran agama untuk membangun akhlak, pelajaran Pancasila untuk membangun akhlak. Nah, karakter. Nah, sebetulnya selama ini kita sudah serius tetapi kok belum sampai konsisten ya. Ternyata yang disebut karakter itu adalah ya yang sudah menjadi perilaku yang konsisten antara yang diketahuinya, kemudian yang dilakukannya, dan tentunya harus ada kecintaan atau hati yang ingin betul-betul berbuat kebajikan. Nah, jadi keunggulan dari PHBK ini membangun karakter. Ya, membangun karakter yang mana itu harus anak dibiasakan. Makanya kalau misalnya kita kan ada 9 pilar karakter nih ya. 9 pilar karakter, bagaimana kita mengajarkan ke anak-anak atau menanamkan karakter itu ya bukan hanya sekedar harus hafal ya, atau ini definisi kejujuran itu apa, itu bukan. Tapi adalah bagaimana anak mengerti konsepnya, terus kemudian juga ada alasannya ya. Mengapa sih kita harus berbuat baik? Apa konsekuensinya kalau kita melakukan kebaikan atau keburukan? Jadi anak mengerti konsekuensinya. Terus kemudian jadi itu yang knowing the good, tapi ada juga reasoning the good-nya ya, alasan-alasannya. Terus kemudian ada kita harus acting ya. Acting itu artinya kita melakukannya. Jadi kita menerapkan bagaimana sih ya, karakter misalnya kejujuran itu di kelas, kemudian di rumah, di masyarakat ya. Terus tentunya bagaimana menimbulkan kecintaan terhadap kebajikan itu. Nah, itu terus menerus ya, dari TKA, TKB ya, tuh tiap hari itu ada 9 pilar karakter sehingga itu betul-betul anak menyerap dan tertanam. Nah, selain itu keunggulannya itu adalah kita menciptakan sebuah sistem ya, sistem pembelajaran yang kondusif. Karena kalau tidak kondusif itu tidak bisa untuk membangun karakter juga. Nah, yang kondusif itu seperti apa? Ya berarti lingkungan yang penuh kasih sayang, gurunya yang bisa mengajarkan atau anak-anak, membuat anak-anak semangat belajar. Terus kemudian tentunya gurunya dibekali ya dengan pengetahuan bagaimana perkembangan anak, komunikasi yang baik ya. Terus kemudian yang kegiatan yang sesuai dengan perkembangan anak. Nah, karena itu harus juga disiapkan ya. Kalau seandainya itu tidak disiapkan, maka itu tidak akan efektif terbentuk. Karena tujuan kita tuh adalah membangun nurani dan empati. Karena tanpa nurani dan empati ya apapun yang kita tahu itu kebaikan ya, tapi kalau ada suatu masalah dia bisa melakukan hal-hal keburukan ya. Nah, itu yang kita bangun adalah nurani dan empati, dan itu hanya bisa dibangun kalau lingkungan kondusif. Terutama guru yang penuh dengan kasih sayang, guru yang memberikan semangat, guru yang betul-betul dicintai oleh murid-muridnya. Nah, selain itu keunggulannya adalah karena ini sudah dimulai sejak tahun 2000 ya, dibangun 2001 diterapkan model ini. Jadi sudah disiapkan semua modul lesson plan ya, yang untuk sebagai bahan ajar RPP-nya ya, yang memudahkan para guru untuk menerapkannya. Dan juga buku-buku cerita yang membangun karakter. Jadi buku cerita yang dikembangkan juga sesuai dengan ada 9 pilar karakter itu. Jadi anak belajar selain dari diskusi, selain dari aktivitas di sekolah atau di masyarakat yang bisa membangun karakter, termasuk juga membaca buku ya. Permainan-permainan pun juga disiapkan untuk membangun karakter ya. Jadi ini jadi secara komprehensif dilakukan, dan itu membuat anak-anak akhirnya terbiasa dengan berbuat baik itu ya, dengan karakter yang baik, anak yang baik. Karena yang sekali lagi yang disebut akhlak itu adalah konsistensi antara pengetahuan, hati, dan perilaku. Nah, jadi PHBK ini memang sebuah model ya, karena lingkungannya desain sedemikian rupa, diatur sedemikian rupa sehingga belajar di kelasnya pun cukup menyenangkan, sehingga berbeda sekali
Misal di sekolah-sekolah yang mungkin zaman dulu, sekarang mungkin udah beda ya, tapi paling tidak gimana suasana sekolah itu membuat anak-anak menjadi semangat dan juga kegiatan-kegiatan konkret. Jadi nggak ada calistung ada ya, tapi tidak yang seperti biasanya. Ya caranya tepat karena kita sesuai dengan permainan anak. Jadi anak ternyata dengan belajar memasak aja atau terus kemudian atau berkebun tuh bisa belajar numerasi ya, atau belajar literasi ya. Calistung tuh bisa belajar tanpa anak harus merasa dia belajar kayak pakai LK. Berarti dalam kegiatan sehari-hari ya. Dalam kegiatan sehari-hari. Nah, jadi suasana kelas yang memang berbeda dan tentunya anak-anak pasti bahagia sekali sekolah. Selain bahagia juga bisa dia terapkan di kehidupannya. Bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan saja ya, Bu. Oke, baik. Nah, yang sekarang sedang digembar-gemborkan pemerintah selain memang karakter, karena memang karakter itu adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap manusia, baik untuk di dunia maupun nanti di akhirat juga. Tapi pemerintah sekarang sedang menggembar-gemborkan juga tentang literasi dan numerasi. Nah, PHBK ini bagaimana, Bu? Nah, sebetulnya itu nggak salah dan bagus betul. Memang kita dalam hal pencapaian di tingkat nasional, internasional, numerasi dan literasi kita itu masih rendah sekali ya. Terus masih perlu dikembangkan. Tapi jangan salah ya, karena pada usia PAUD ini ya, usia 0 sampai 6 tahun 4 sampai 6 tahun ya, itu kan usia-usia di mana yang paling penting tuh anak dibangun emosinya dulu. Jadi bagaimana anak bisa mengontrol emosi. Nah, kalau hal-hal yang menyangkut calistung ya, misalnya akademik, terus kemudian konsep, terus angka-angka, membaca, itu tuh sebetulnya nggak ada tidak ada batasnya. Kalau misalnya untuk membangun kecerdasan emosi itu batasnya sampai 6 tahun. Setelah itu agak sulit. Nah, ini mungkin nanti bisa dilihat grafiknya, di mana kalau sudah di atas 6 tahun sulit sekali membangun emosi ya. Oh, berarti di atas 6 tahun kita sulit mengajarkan karakter kepada seseorang gitu ya, Bu ya? Karakter bisa diajarkan, cuman maksudnya kemampuan mengontrol emosi itu adalah sampai 6 tahun. Nah, kemudian kalau yang lain-lainnya tadi calistung itu seumur hidup masih bisa. Jadi sampai kapanpun kita masih bisa belajar gitu ya, belajar hal baru. Tapi kalau emosi itu sampai 6 tahun. Nah, kenapa emosi ini penting ya? Karena disinilah di mana anak bisa mengelola semua impuls atau dorongan-dorongan nafsunya ya, supaya dia konsisten dengan karakter yang dia ketahui, nilai-nilai karakter yang diketahui. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai ilmu otak nih ya, jadi kalau ada yang disebut korteks ya, terus kemudian korteks itu tempat berpikir ya, itu adalah manusia memiliki besaran korteks yang paling besar di antara mamalia begitu ya, makhluk hidup. Nah, terus kemudian ada yang disebut limbik. Limbik itu adalah otak emosi ya. Nah, limbik itu kan dia sangat sensitif terhadap impuls atau stimulasi dari luar yang menimbulkan emosi. Nah, ini menimbulkan emosi yang negatif atau yang positif. Misalnya katakanlah anak gembira mengerjakan sesuatu, itu kan berarti emosi positif. Terus guru memberikan apresiasi, itu kan emosi positif ya. Sebaliknya kalau misalnya di kelas anak ketakutan karena dia belum baca, belum berhitung, khawatir, tegang terus, itu emosi negatif. Apalagi kalau guru itu menghukum, menyetrap anaknya di depan, nah itu emosi negatif. Nah, itu langsung limbik otak anak itu bereaksi. Nah, tergantung reaksinya seperti apa. Kalau seandainya emosi positif, makanya otak bagian korteks itu akan teraktivasi, di mana bagian korteks itu adalah akal budi di situ, akal ya. Kemampuan berpikir tinggi atau higher order thinking skills atau HOT lah kalau zaman sekarang, itu yang berpikir kritis, analitik, kreatif, yang berpikir konstruktif. Nah, itu ada di bagian korteks. Nah, juga kalau emosinya bisa dikontrol, kemampuan emosinya atau kecerdasan emosinya tinggi, nah korteksnya itu akan berjalan dengan baik. Nah, itulah berkembanglah numerasi literasinya gitu ya, dengan baik juga, karena kan itu fungsinya ada di bagian korteks ya. Nah, juga karakternya akan baik ya, sesuai dengan yang nilai-nilai yang diajarkan, dan juga
karena ini emosi positif ya, dia biasanya akan gembira dan akhirnya semangat terus. Dan mengerjakan sesuatu di apapun di sekolah atau di kelas ya, kegiatan apapun dia semangat ya. Itu emosi positif, itu yang membuat dia jadi etos kerja tinggi. Nah, karena emosi positifnya selalu diaktifkan ya, limbik bagian atas diaktifkan, makanya otak dia mengeluarkan hormon endorfin, serotonin yang itu fungsinya mengembangkan bagian otak itu jadi kaya ya, jadi cabang-cabang dendritnya, sinap-sinapnya, jadi koneksi sinap-sinap di dalam otak tuh kaya sekali, sehingga dia menjadi orang yang berpikirnya tingkat tinggi gitu. Karena itu yang apa namanya, lingkungan yang penuh dengan emosi positif itulah yang akan mendukung itu ya. Nah, untuk literasi dan numerasi, tentunya emosi positif tentunya orang anaknya yang bisa menahan dorongan-dorongan kemarahan gitu ya, atau nafsu-nafsu, mungkin bahasa agama nafsu amarah. Nah, sebaliknya kalau misalnya anak tuh ketakutan terus ya, terus kemudian gurunya galak, suka nyetrap atau membanding-bandingkan, atau anak bete gitu kan, LK mulu ya yang di kelas. Nah, itu yang teraktivasi adalah bagian otak reptilnya, karena ada otak reptil di situ ya. Kalau otak reptil itu jadi ada korteks, limbik, dan otak reptil. Nah, otak reptil itu adalah apa namanya, otak yang tidak bisa berpikir ya, yang tidak bisa berpikir. Jadi dia akhirnya yang disebut lower order thinking skill ya, jadi tidak bisa berpikir tinggi, apa namanya, tidak kreatif ya. Terus kemudian karena yang diaktifasi bagian otak reptilnya, berarti kemampuan mengontrol emosinya rendah ya. Jadi apa namanya, IQ-nya rendah ya, sehingga empati dan nurani nggak berkembang ya, nggak berkembang. Itu yang membuat dia menjadi sifat-sifat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai akhlak, misalnya menjadi agresif, terus kemudian pemarah ya, suka ngebully. Kita lihat anak-anak kecil udah pintar membuli gitu ya. Terus kemudian sombong ya, kalau misalnya apa namanya, kalau anak-anak tuh dikasih angka, makanya kalau PHBK nggak boleh dikasih angka, apalagi ranking, karena itu menimbulkan rasa-rasa kesombongan bahwa aku lebih baik daripada temanku gitu ya. Atau jadi minder kan kalau misalnya dia tidak bisa mendapat nilai baik, dia temannya lebih bagus, jadi nggak boleh dibanding-bandingkan, karena itu semua potensi emosi negatif. Nah, sehingga bisa jadi nanti anak tuh menjadi mudah depresi, mudah apa namanya, minder gitu ya, minder, sehingga menjadi aduh malas. Inilah menjadi etos kerja kita tidak bagus Nggak ya. semangat Nah, ya, Bu? tidak semangat. Nah, ini juga karena bagian otak reptil yang teraktivasi, otak juga akhirnya mengeluarkan hormon-hormon stres, Hormon stres. kortisol, adrenalin. Ini yang memangkas otak ya, memangkas otak manusia, sehingga tidak bisa berpikir tingkat tinggi gitu. Nah, jadi sebenarnya betul numerasi dan literasi harus dibangun, tapi fondasinya adalah sebetulnya kemampuan mengontrol emosi dulu, di mana karakter disitulah yang timbul penting sekali ya. Jadi harus bersamaan. Karena kalau tidak ya, dia mungkin akademik, tapi karena terlalu banyak emosi negatifnya, sehingga akhirnya yang teraktivasi bagian reptil di hijack atau disandra lah kemampuan berpikir. Jadi makanya kalau ada orang yang sedang marah nggak bisa berpikir jernih kan, Iya. ya karena di hijack Dan nanti dia menyesal. Nah, nanti menyesal ya. Berarti Bu Ratna, kalau ada guru, orang tua ataupun sekolah yang pokoknya anak lulusan PAUD harus bisa calistung, lulus PAUD bisa calistung, itu berarti salah ya Bu Ratna ya? Oh, itu salah. Karena yang harus dikembangkan justru kecerdasan emosi dulu, kemampuan mengontrol emosi. Makanya kalau di luar negeri, di Amerika yang saya tahu, karena kan sebetulnya anak saya yang pertama kan pernah sekolah di TK di sana ya, yang dilihat itu adalah kematangan emosinya. Jadi nggak dilihat bisa baca, bisa nulis, bahkan belajar baca itu baru kelas 1 SD. Belajar ABC itu kelas 1 SD gitu. Jadi TK tuh betul-betul anak dibuat dia gembira. Disitulah karena emosinya sudah bisa dia kelola, terkontrol, yang lainnya gampang nanti. Yang lainnya bisa mengikuti dengan baik karena korteksnya berkembang dengan baik. Ya. Karena gurunya pun juga memberikan lingkungan belajar yang menyenangkan, begitu ya Bu Ratna ya. Nah, berarti Bapak Ibu guru ini mulai dari sekarang PAUD kita, sekolah kita harus disiapkan lingkungan yang menyenangkan ya Bu Ratna. Karena bukan dengan LK, bukan dengan belajar calistung, apalagi caranya tidak tepat, tapi justru yang dasar utama adalah dengan mengajarkan bagaimana anak-anak ini dapat
mengontrol emosi. Ya. Berarti dengan PHBK bukan hanya karakter saja, tapi literasi, numerasi, dan mungkin Dengan kemampuan sendirinya ya, akan kemampuan baik, lain pun juga akan akan mengikuti berkembang dengan baik karena ya. dasarnya sudah terpenuhi dari PAUD-nya. Nah, berikutnya nih Bu Ratna, PHBK ini berarti sudah meliputi semua aspek pada diri manusia. Lalu bagaimana cara gurunya bisa menerapkan PHBK itu dengan baik? Ya, tentunya memang guru itu memang harus diberikan pemahaman ya. Jadi memang kalau yang di program penerapan model PHBK wajib memang guru mendapatkan pelatihan ya. Karena misalnya guru harus mengetahui juga apa sih yang terjadi pada otak anak kalau saya melakukan sesuatu misalnya buat anak stres atau anak menjadi tidak semangat belajar ya, terus bagaimana sih komunikasi yang baik ya, bagaimana sih ya strategi gitu untuk menanamkan karakter itu memang harus diketahui. Jadi memang harus guru mendapatkan pelatihan ya. Nah kemudian yang terutama yang guru itu harus mengerti pada masa-masa sangat sensitif ini ya. Kita tahu bahwa usia 6 tahun itu kan golden age ya. Memang betul-betul golden age karena 90% otak terbangun kan pada masa usia itu. Dan juga nah itu emosi itu ya bagaimana bisa dikontrol atau tidak tergantung dari lingkungannya. Kalau lingkungannya yang tadi yang penuh emosi negatif itu semua pengalaman tuh akan langsung masuk ke otak bawah sadar anak. Karena usia dini itu adalah di mana gelombang otak anak itu masih di theta dan delta. Theta dan delta tuh artinya kalau orang dewasa tuh lagi tidur gitu ya. Jadi itu gak sadar, jadi bawah sadar ya, di bawah sadar atau lagi mimpi. Itu berarti kan kesadaran kita nggak ada. Nah, kalau anak-anak itu secara alami ya umur 0 sampai 8 tahun itu masih di gelombang otak theta delta. Jadi kalau dia lagi main lari sana kemari, dia kan melek tuh ya. Nah dia tuh masih dalam dunia mimpi, makanya anak-anak usia ini langsung dia karena belum berkembang aspek berpikir analitiknya, jadi apapun dia percaya. Makanya kalau misalnya kita bilang kamu tuh bodoh, ada anak-anak TK atau langsung dia percaya masuk langsung ke alam bawah sadar karena belum ada filternya itu bisa terjadi kalau kita sudah mulai di atas 12 tahun di mana beta ini gelombangnya udah mulai lebih cepat ya, di mana itu otak berpikir ya. Jadi pada usia 0 sampai 12 tahun harus hati-hati sekali karena usia 8 sampai 12 tahun itu masih gelombang alfa. Artinya masih kalau orang dewasa mau tidur gitu ya. Nah itu artinya bisa disugesti. Jadi apapun dia dapatkan dari lingkungannya itu akan dia percaya. Makanya kalau anak-anak beberapa PAUD ya itu betul-betul kita harus hati-hati ya. Dia kalau nyebrang jalan dia enjoy the moment, dia nggak lihat kiri kanan. Kalau nanti bisa ketabrak belum sampai ke sana, makanya harus dijaga betul ya. Terus kemudian anak-anak itu kan kalau misalnya ngelihat sesuatu hal-hal yang misalnya lihat genangan air ya kotor ya. Iya. Dia belum berpikir nanti kalau saya ke situ nanti bisa gatal ya, kulitnya ya. Tapi dia langsung loncat ya. Jadi enjoy the moment. Nah, ini masalahnya ya, apapun yang dia alamin itu kegembiraan atau kesedihan itu aku masuk ke alam bawah sadarnya. Nah, kalau sudah masuk ke alam bawah sadarnya ya, itu tersimpan di situ. Dan semua rekaman itu ada energinya. Nah, jadi makanya emosi itu, emosi negatif, emosi positif tuh bahasa Inggrisnya emotion, energy in motion, energi yang bergerak. Jadi kalau masa kecilnya anak merekam hal yang negatif terus ya, di rumahnya orang tuanya galak, orang tuanya menggegas, pokoknya memaksa anak untuk belajar hal yang melelahkan, ya misalnya calistung tadi, terus kemudian di sekolah juga gurunya demikian, teman-temannya ngebully misalnya. Nah itu kan sebagian besar energi negatif yang terekam itu menjadi dia kan terus mengeluarkan energi sehingga ya itu yang membuat otak reptilnya teraktivasi terus, berkembang ya, teraktivasi terus jadi berkembang. Nah itulah kenapa ada orang yang tidak bisa menahan emosinya, kontrol emosi, ada yang mudah. Nah kalau terlalu banyak emosi negatifnya kita
memprogram anak mempunyai mungkin ya sifat-sifat setan lah gitu ya, yang pemarah, yang segala macam ya. Tapi kalau misalnya kita selalu memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang, guru yang penuh perhatian, penuh memberikan semangat dan segala macam ya, itu anak itu energinya tidak yang negatif, jadi positif. Maka dia jadi cool, ya dia sabar ya. Jadi kalau ada sesuatu dia tenang saja, atau ada orang yang melakukan sesuatu pada dia nggak cepat marah. Kalau sekarang orang dewasa aja di kelas aja bisa marah kan. Bisa bisa bahkan bisa bunuh-bunuhan gitu ya, Iya berantem. betul. Itu karena itu pasti dari alam bawah sadar sudah ada energinya. Nah makanya kontrol emosi itu di usia 6 tahun itu kita harus hati-hati tuh. 8 tahun pertama lah, 8 tahun pertama kita harus hati-hati apa yang dimasuk ke dalam alam bawah sadarnya. Karena kalau udah masuk ke situ nggak bisa dihilangkan kecuali dengan hipnoterapi ya. Nah makanya sekarang kan di mana hipnoterapi ya itu kan memprogram kembali ya alam bawah sadar kita. Tapi kan masalahnya ya kok udah terlanjur agak susah ya, jadi berkali terapi dan cukup mahal. Makanya sebaiknya dari kecil itulah kita jaga sekali ya supaya yang terekam itu adalah baik-baik saja. Nah kita di PAUD ini di Indonesia karena terlalu banyak orang tua menggegas, guru menggegas dengan calistung. Nah ini kalau kita lihat perkembangan tadi ya gelombang otak. Sebetulnya 0 sampai 12 tahun masih theta dan delta ya, sampai alpha 12 tahun. Tapi masalahnya anak usia PAUD itu sudah dipaksakan beta. Oh, Itu yang akhirnya dia jadi merusak kan, nggak sesuai dengan betul. perkembangan anak, dan juga jadi emosi negatif, merasa berat, merasa nggak mampu ya. Ini yang terjadi. Jadi kalau ada masalah di anak remaja itu sebenarnya dari usia-usia itu. Oke. Jadi makanya guru-guru PAUD ini harus hati-hati nih ya. Betul. Rekaman apa yang masuk ke sana kan nggak bisa dihilangkan tuh di rekaman itu. Berarti yang terjadi sekarang pemberitaan yang banyak terkait, kalau zaman saya dulu banyak tawuran ya Bu. Kalau sekarang mungkin anak-anak nggak tawuran offline, tapi tawurannya lewat online. Nah itu bisa karena apa? Ada orang mendapat berita langsung marah kan, karena Iya. udah ada energinya di situ. Tinggal Betul. dikasih itu aja pemantik, meledak gitu. Dan sekarang banyak pemberitaan terkait pembulian yang dilakukan oleh anak SD. Nah itu kan berarti dia bisa melakukan itu karena ada emosi negatif Ya, di dalam bawah pasti sadarnya ya. ada masalah pengasuhan ya, pendidikan pada usia dininya terutama ya 8 tahun pertama itu kalau dia terlalu banyak mengalami trauma lah, hal-hal yang menimbulkan emosi negatif ya, itu mau nggak mau dia menjadi pemarah karena otak reptilnya diaktifasi terus ya. Nah masalahnya lagi ya, ini otak reptil kalau terus teraktivasi kan keluar hormon kortisol tadi, Hormon ini. racun. Nah itu memangkas otak ya. Korteks. Memangkas korteks dan di korteks itu yang membuat akhirnya kalau otak kan bisa di-scan sekarang. Jadi ada perbedaan otak orang-orang yang normal baik-baik dengan otak yang psikopat ya. Nah itu jadi kalau kita lihat yang baik-baik itu kelihatan kan beda. Nah mungkin nanti bisa ditayangkan, dilihat ya bagaimana otak yang psikopat dan non psikopat ya, otak pembunuh dan tidak membunuh. Nah karena bagian korteksnya itu banyak yang terpangkas gitu, karena bagian otak reptilnya yang begitu besar energinya sehingga menghijack. Nah orang-orang yang jenderal pun ya bisa terhijack gitu ya, bisa membunuh. Iya. Ya siapapun yang punya itu bisa melakukan sesuatu gitu ya, karena energinya itu negatifnya besar ya, nggak bisa dikontrol ya. Berarti Bapak Ibu guru jangan-jangan hal yang terjadi saat ini seperti kasus pembulian yang ada di SD, bahkan anak kecil melakukan itu. Lalu kalau zaman saya dulu tawuran, itu jangan-jangan yang menanam itu dulu Dari guru-gurunya kita para guru ya, atau dari orang tuanya di atau rumah. orang tuanya di rumah ya, betul. Iya. Berarti Bapak dan Ibu mulai sekarang kita harus benar-benar menciptakan lingkungan yang menyenangkan, banyak emosi positif. Calistung itu diajarkan dengan cara yang Yang tepat, menyenangkan. yang Ya, menyenangkan sesuai dengan memang kondisi dan usia anak Ya ya. perkembangan anak-anak nanti para guru yang menjalankan PHBK ini memang harus mengerti ya. Dan modul-modul yang dikembangkan lesson plan pun nggak sesuai dengan tahapan perkembangan. Oke, jadi PHBK dengan modul atau lesson plan atau modul ajar atau RPP, buku bahasa istilah sekarang saat ini ya terkait lesson plan, itu sudah ada detail bagaimana cara kita mengajarkan ke anak sesuai dengan bidang pengembangannya dan mengaktifkan otak korteksnya serta Ya. mengontrol Ini emosinya. adalah Harvard University membuat sebuah video yang real ini ya, karena sekarang otak bisa di-scan
ternyata memang ada langsung pengaruh dari emosi itu terhadap bagaimana otak anak berkembang. Jadi kalau misalnya emosi positif yang tadinya tidak terkoneksi jadi connect ya, terus berkembang gitu Karena otaknya dengan cinta yang dengan diberikan tadi. cinta. Oke. Sebaliknya Heeh. kalau Negatif lingkungannya. negatif itu dalam video itu terlihat itu akan terpangkas gitu ya. Oke. Mau kita saksikan Kita sekarang, lihat Bu Ratna? nanti kita lihat ya videonya ya. Ketika anak mengalami stres, sistem respon terhadap stres akan diaktifkan. Tubuh dan otak akan langsung waspada. Ketika anak mendapatkan respon positif dari orang dewasa, respon terhadap stres akan menurun. Namun, ketika anak stres dan diabaikan secara terus-menerus, tidak ada orang dewasa yang peduli pada anak, maka respon stres pada anak akan terus aktif. Walaupun anak tidak terluka secara fisik, ketidakpedulian orang dewasa terhadap stres anak dalam waktu yang lama akan mengakibatkan dampak permanen yang buruk bagi anak. Hal ini dikenal sebagai stres beracun. Lama-kelamaan, sistem respon terhadap stres akan waspada tingkat tinggi, sehingga area otak berpikir akan semakin sedikit dan lemah. Kunci untuk membentuk susunan otak yang kuat pada anak adalah interaksi berkualitas dengan orang dewasa yang dekat dengan anak. Dalam proses interaksi ini, hubungan saraf baru di otak anak akan terbentuk ketika anak berinteraksi dengan mengoceh, menunjukkan ekspresi wajah dan gerak tubuhnya. Dan orang dewasa langsung memberikan umpan balik yang positif dengan cara yang sangat terarah dan bermakna. Ada saatnya ketika bayi mulai mengeluarkan suara berupa ocehan, dan orang tua akan langsung berinteraksi dengan mengarahkan perhatian bayi pada wajah dan tangan. Interaksi ini akan membentuk pondasi susunan otak yang akan menjadi dasar pembentukan otak selanjutnya dan membantu menciptakan hubungan saraf antara semua area otak yang berbeda. Sebagai contoh, beginilah cara kerjanya untuk keterampilan aksara dan bahasa. Ketika bayi melihat sebuah benda, orang dewasa akan menyebutkan namanya. Hal ini akan membentuk koneksi di otak bayi antara suara tertentu dan benda-benda yang berhubungan. Oke, baik Bu Ratna. Nah, tadi jelas sekali ya Bapak dan Ibu videonya ya, karena memang di situ sangat memperlihatkan isi dalam otak kita, otak anak kita. Kalau kita melakukan hal yang baik, hal yang menyenangkan, banyak cinta, itu langsung teraktif, langsung tersambung ya Bu Ratna ya, korteks di dalam otak anak kita. Tapi sebaliknya kalau kita memberikan emosi negatif, bahkan mendiamkan saja pun itu juga malah memangkas korteks, sambungan sinaps-sinaps yang ada di otak anak kita gitu ya Bu Iya, Ratna? jadi nyambung dengan yang tadi pertanyaan Bu Edi yang sebelumnya, kenapa sih pemerintah menekankan numerasi literasi yang higher order thinking skill? Itu betul, tapi ya fondasinya itu adalah apa koneksi antar dendrit itu tersambung atau tidak ya, atau terpangkas. Kalau terpangkas ya nggak nyambung, nggak bisa berpikir tinggi gitu. Berarti Bu Ratna, kalau sekarang seringkali kita dengar guru itu tujuannya memotivasi siswa supaya rajin, supaya semangat, tapi dengan cara menghukum atau malah menyindir gitu. Tumben biasanya datangnya terlambat, kok tumben sekarang datangnya pagi, atau menghukum siswa yang tidak mengerjakan PR atau yang nilai ujiannya rendah itu suruh ke depan gitu, atau anak yang nggak bisa baca dikasih LK tambahan dan lain sebagainya. Nah, itu berarti Sebetulnya formulanya ya, si guru harus sensitif ya, kira-kira anak ini emosi yang timbul apa? Negatif atau positif gitu. Kalau seandainya dia merasa langsung mukanya berubah, berarti itu langsung tuh hormon-hormon racunnya itu yang kortisol bisa langsung keluar. Jadi bagaimana caranya, makanya nanti dalam materi pelatihan nanti kan pasti ada
bagaimana komunikasi positif, komunikasi yang membangun ya, atau kalaupun anak melakukan kesalahan, bagaimana disiplinnya. Kan ada disiplin positif ya, nanti akan diberikan. Pokoknya PHBK ini akan memberikan segala pengetahuan, ilmu dan praktek-praktek bagaimana menjadi guru yang betul-betul bisa membangun karakter. Guru yang bisa menerapkan PHBK di PHBK. sekolahnya, menciptakan lingkungan yang positif di sekolahnya, dan itu ada di materi program PHBK Akbar ini ya Bu Ya ya. betul. Oke, baik, kita lanjut nih. Makanya setahun kan program ini 6 bulan. 6 bulan ya. Program PHBK Akbar berlangsung 6 bulan. 6 bulan. Bu Ratna lanjut nih Bu. Menurut Bu Ratna, apakah karakter siswa yang menerapkan PHBK itu menjadi lebih baik? Karena ini kita sedang melatih sekolah-sekolah agar menerapkan PHBK. Itu sudah ada hasilnya belum sih? Ya. Baik karakter, literasi maupun numerasinya. Alhamdulillah kan kita model PHBK udah diterapkan sejak 2001 sebetulnya ya, dikembangkan tahun 2000. Jadi memang sudah banyak alumninya, terus kemudian ada berbagai penelitian yang sudah dilakukan oleh IPB, juga dari universitas lain ya, ternyata hasilnya itu kelihatan ya. Misalnya penelitian tentang kecerdasan emosi sudah dilakukan, ternyata anak-anak yang masuk ke sekolah model PHBK ini itu memiliki kecerdasan emosi yang lebih tinggi. Nah itu yang sesuai diharapkan kan, bahwa kecerdasan emosi itu hubungannya dengan mengontrol emosi ya. Terus juga tentang karakter juga berbagai aspek 9 pilar karakter, ternyata sekolah yang menerapkan model PHBK itu juga lebih tinggi dibandingkan sekolah yang umumnya mainstream. Oh, dibandingkan sekolah yang tidak menerapkan PHBK. Iya, tidak menerapkan PHBK. Nah ini yang kreativitas kan ini penting banget nih untuk ke depan nih, masa yang penuh dengan segala macam tantangan ya, perubahan teknologi yang begitu cepat dan orang harus kreatif. Ternyata tingkat kreativitas kita yang sudah diukur ya untuk figural ya, kreativitas verbal, ternyata kita jauh lebih unggul ya daripada sekolah lain yang tidak menerapkan model PHBK ya. Kreativitas figural itu seperti apa Bu Ratna? Nah, kreatif figural itu adalah kemampuan berpikir bercabang-cabang, alternatif, mampu berpikir yang solusi, berbagai macam solusi, gambaran besar. Karena kan kita selama ini bisa belajar di sekolah 5 tambah 5 10 gitu ya. Nah itu yang linear aja, berpikir simple gitu. Nah tapi di PHBK ini ya itu lebih diarahkan anak untuk berpikir alternatif. Misalnya di kandang ada 10 kaki, binatang apa saja. Nah anak terdorong kan untuk berpikir, jawabannya bisa macam-macam ya? Macam-macam, bisa 1001 macam ya. Kemudian anak juga belajar untuk berpikir bahwa ya alternatif, bahwa tidak ada satu jawaban yang benar saja, ada jawaban yang lain. Nah sehingga itu yang membuat dia lebih fleksibel, karena masa depan itu penuh perubahan kan, sehingga dia bisa fleksibel untuk selalu berubah. Nah kita alhamdulillah di PHBK ini anak-anaknya secara penelitian itu memiliki kreativitas figural dan verbal. Berarti anak-anak yang bersekolah di sekolah yang menerapkan PHBK, mereka mampu berpikir tadi ya Bu, figural, tingkat tinggi. Jadi kalau ada masalah nggak berhenti di situ saja, tapi dia mencari solusi. Nanti ada masalah lagi, dia cari lagi solusinya, begitu ya Bu Ratna? Ya. Juga untuk AKM nih, AKM yang SD itu kan banyak kan kalau di sekolah yang ini sekolah karakter ya, itu kan dari TK sudah diajarkan literasi ya, numerasi, tapi yang tingkat tinggi tadi dan sesuai usianya. Nah itu alhamdulillah yang terakhir ya tahun 2000, data 2022 tapi baru keluar kemarin 2023 ya, tingkat kemampuan literasi anak-anak kelas 5 SD di sekolah karakter ini nasional ya, oleh Kemendikbud ya, itu nilainya 96,7%. Hampir 100%, 96%. Hampir 100% ya, 96,7%. Padahal kalau rata-rata nasional itu sekitar 64 ya, 64,3%. Jadi jauh di atas. Nah itu yang untuk literasi, berarti memang kemampuan literasi kita tuh yang menggunakan model ini tinggi, karena literasi yang diuji itu yang bisa mengambil kesimpulan. Ada banyak orang bisa baca kan, memahami bacaan, bisa baca, nggak buta huruf gitu. Tapi ketika baca belum tentu bisa mengambil kesimpulan kan. Betul. Belum bisa, apalagi menganalisis, apalagi mengkritisi isi bacaan. Nah itu yang disebut functional literacy.
Jadi literasi fungsional ya, Mampu membaca, baca tapi mengerti si tidak bacaan, bisa mampu. mengkritisi. Heeh. Nah kita tuh yang kemampuan literasinya cukup tinggi alhamdulillah, Oh, itu karena tinggi mungkin sekali. ininya Ini. band rate-nya sudah tumbuh banyak ya. Iya. Nah untuk numerasi ini 90%. Wow, dari kalau nasionalnya rata-rata Nasionalnya 44%, rata-rata nasional ya. oh, luar biasa. Nah, jadi itu yang kita harapkan ya. Jadi ternyata dengan kita mendidik anak-anak dengan PHBK dengan caranya yang unik ya. Terus kemudian apa namanya pembelajaran dengan tema-tema dengan project based learning itu membuat anak tuh berkembang gitu keinginan tahuannya. Terus kemudian banyak bertanya, percaya dirinya, terus kemudian kolaborasi dengan teman-teman. Nah, itu semua membangun karakter dan akhirnya membangun juga korteksnya higher order thinking skill. Nah, berarti Bu Ratna, program PHBK ini tidak hanya mengontrol emosi anak-anak kita saja, tidak hanya menyiapkan karakternya saja, baik sekarang maupun di masa depan, tapi dengan lingkungan yang positif, dengan cinta, dan bahkan pembelajaran di PAUD pun kita nggak ngajarin A, B, C, D seperti itu juga enggak ya Bu ya, dengan Enggak ya, PHBK ini. Pakai LK, nulis satu halaman itu juga tidak, iya. di dalam PHBK ini tidak seperti itu ya Bu. Iya, Tapi hasilnya terbukti bahwa siswa yang bersekolah di sekolah yang menerapkan PHBK itu literasi dan numerasi serta insya Allah karakternya juga itu unggul ya, kreativitas juga. kreativitasnya juga unggul dan sehingga mampu berpikir tingkat tinggi. Begitu ya Bu Ratna ya. Berarti saya yakin Bapak dan Ibu semua pasti tidak akan menyesal masuk ke dalam program PHBK Akbar ini, dan nanti pasti akan dibimbing oleh para SK atau sekolah koordinator. Dan Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan maupun dari Kementerian Agama, ini kita bekerja sama-sama meningkatkan karakter, kemampuan literasi dan numerasi seluruh Iya. generasi di Indonesia ini, gitu ya Bu Ratna, melalui program PHBK Akbar. Berarti Bu Ratna mungkin boleh dijelaskan lagi tujuan dari program PHBK Akbar. Ya, jadi tujuan dari program ini ya, jadi memang kalau kita lihat Indonesia ini kan luas sekali ya. Terus kemudian jumlah PAUD-nya berapa ratus ribu begitu. Nah, jadi kami juga sudah mengembangkan di sekolah karakter ya, yang ada di Depok ya, di Cimanggis ada 2 sekolah. Ini jangan kita sendiri loh yang berhasil, jadi ingin menularkan. Jadi menularkan karena Indonesia ini biar bagaimanapun kita harus bisa menjadi negara yang dihormatin di mata dunia lah begitu. Nah, karena kalau kita lihat ya dari segi potensi otak, kan Allah Maha Adil ya. Jadi Allah menciptakan manusia ketika setiap bayi lahir dimanapun di belahan dunia, di Papua, di Amerika, ya di di Cina, di mana itu pasti diberikan modal yang disebut sel neuron ya, di otak itu sebanyak 100 miliar sel neuron. Nah, yang 100 miliar sel neuron ini tergantung dari pertumbuhan dendrit ya, pertumbuhan sinap-sinapnya itu. Nah, jadi proses pengasuhan, pendidikan, stimulasi itu menumbuhkan dendrit ya. Kalau seandainya emosi positif itu yang korteksnya yang bagus ya, terkoneksi. Nah, jadi kenapa ada perbedaan gitu antara negara yang kelihatan maju ya, contohnya PISA aja lah ya. PISA itu kita kan selalu di bawah ya, di ranking terbawah 10 ke bawah Iya. begitu. Padahal otaknya sama kan modalnya. Betul. Nah, memang ada penelitian ternyata memang kalau anak itu dari modal yang sama awalnya, tapi proses pengasuhan dan pendidikannya itu berbeda, itulah yang mempengaruhi kemampuan kemampuan kognitifnya, kemampuan kreativitasnya itu berbeda. Jadi memang ada gap antara mungkin kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, yang mana mungkin orang tuanya tidak tahu cara mendidik anak yang baik ya, terus kemudian juga sekolah yang mungkin tidak mengerti ya bagaimana membangun karakter dan juga daya pikir tinggi. Kemudian juga sampai kepada antar negara gitu. Misalnya ada negara yang terpuruk, ada negara yang maju. Begitu ya, yang kemampuan berpikirnya berbeda. Nah, itulah yang membuat akhirnya kami terdorong bagaimana kita nih bisa menyebarkan model ini ya, alhamdulillah karena sudah terbukti juga dari hasil penelitian. Juga kalau kita lihat dari anecdotal report, banyak anak-anak yang dari jebolan sekolah karakter dengan model PHBK-nya itu menjadi leader-leader entah di
di universitasnya, di pekerjaannya, dan berhasil, dan tidak terdengar sekalipun anak-anak yang terlibat dalam tawuran misalnya atau terlibat hal-hal yang negatif ya. Karena modalnya cinta tadi ya, Ya Bu, modalnya cinta tadi. Jadi inilah yang kita ingin sebarkan bagaimana secepat mungkin gitu. Nah kebetulan program SBB kan sudah sejak tahun 2003 ya, pertama kali Sungai Benih Bangsa. Jadi PAUD dulu belum ada PAUD, belum ada PAUD, dulu namanya belum bukan PAUD PAUD ya. namanya. Jadi justru kita membangun dari sekolah-sekolah awal gitu, misalnya kayak di Aceh Utara di mungkin. Aceh Utara begitu kan. Nah itu kemudian banyak sampai ada sekitar 3.000 waktu itu ya, 3.000 tahun 2020 ya, tahun 5.000 ya. Ya, 5.000. 5.000 tahun 2020, disitulah kayaknya kok udah 20 tahun nih, kayaknya nggak banyak gitu kan, dilihat nggak banyak dibandingkan dengan jumlah PAUD yang ada. Nah akhirnya udah tercetuslah jadi model bagaimana kita yang sudah SBB sudah menerapkan, sudah bagus menjadi sekolah koordinator gitu. Nah sekolah koordinator yang kita ingin berbagi ya. Jadi kayak misalnya di komunitas pembelajaran antar guru, jadi ada sekolah mitra yang diajak gitu. Nah sekarang kan sudah berapa ya, udah sampai akhirnya sekarang 7.000 sekolah yang lebih dari 7.000. mengikuti ini, dan hasilnya selama ini sangat positif ya, mana sekolah-sekolah yang bergabung itu menjadi semangat untuk menjadi guru yang lebih baik. Nah itulah mengapa jadi kami ingin membuat Indonesia sesuai visi dari IAHF, membangun bangsa berkarakter cerdas dan berpikir tinggi. Itu ya mungkin dalam waktu 10-15 tahun kita akan kelihatan lah hasilnya ya. Jadi memang bagaimana model sekolah karakter, kan yang ini memang untuk kelas menengah ya, menengah ke atas, gedungnya juga bagus gitu. Terus kemudian yang di Cimanggis dan di Tapos, tapi model ini bisa diterapkan di daerah-daerah walaupun sampai terpencil sekalipun. Jadi bukan gedung yang kita lihat, tapi softwarenya. Ya, jadi perangkat lunaknya yang kita kita sharing lah ke teman-teman sekolah-sekolah PAUD di seluruh pelosok Indonesia. Nah, itulah mengapa kami ingin mempercepat ini sebanyak mungkin, karena ingin mencapai tujuan visi membangun bangsa berkarakter cerdas dan berpikir tinggi. Nah, program PHBK Akbar ini berbiaya nggak, Bu? Tentunya biayanya ada ya, karena biayanya tapi kita tanggung ya, kita coba, karena IAHF ini memang kebetulan kan yayasan ya, tidak ada dana pemerintah ya, jadi ya kami ya ada sponsor, baik itu sponsor individu ya, dikumpulkan. Tapi kalau sekolah koordinatornya, mitranya, kita nggak pungut biaya sekali. Tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi selama 6 bulan kita berikan pelatihan secara gratis ya, tapi nobar bersama nobar ya. di mana di sekolah koordinatornya, supaya karena ini sekolah koordinator sudah memiliki pengalaman menerapkan model PHBK, jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke guru-gurunya. Oke, karena mereka sudah menerapkan langsung juga ya. Atau bagaimana cara penerapan di kelas, bisa diskusi di situ. Jadi menjadi komunitas pembelajaran jadinya. Nah ini disebarkan ke mitra-mitra gitu. Nah tentunya biaya itu ditanggung oleh IAHF. Kami mencari sponsor dan alhamdulillah ya, karena IAHF ini kan di audit terus ya, bahkan di audit. Yang mengaudit siapa? PwC. PricewaterhouseCoopers, ya itu mungkin the best 3 dalam seluruh dunia ya. Akuntan publik yang terbaik di dunia gitu ya. Jadi artinya dari sistem keuangan IAHF ini sudah standar internasional. Jadi akhirnya banyak yang percaya ya untuk menitipkan dananya untuk ini menjalankan program ini. Berarti ada pihak-pihak yang memang memiliki misi yang mulia ya, sejalan dengan misi dari IAHF ini, dan alhamdulillah kebaikan itu menular kepada Bapak dan Ibu, dan Bapak dan Ibu mendapatkan manfaatnya ya, dan insya Allah kita bersama-sama menjadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang berkarakter cerdas dan kreatif. Nah Bu Ratna, ada kata-kata semangat untuk para SK dan SM ini? Ya ini saya bahagia sekali ya bagi ini teman guru yang baik di SK dan SM yang mau bergabung. Karena mimpi kita juga semua lah, bagaimana kita bisa menyiapkan anak-anak kita untuk bisa menyongsong masa depan yang saya pikir sangat sulit betul masa depannya. Nah jadi kalau kita dengan bekerja dengan hati ya,
dengan penuh cinta, dengan ikhlas ya. Insya Allah kalau anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter, berakhlak mulia, meninggalkan anak-anak yang soleh, insya Allah itu juga bagi kita pribadi, bagi guru-guru semua itu menjadi amal jariah ya, yang mana itu tidak ada habis-habisnya, apalagi bisa membawa bangsa kita ini ya terangkatlah begitu menjadi bangsa yang dihormati di mata dunia ya, bangsa yang ya selamatlah mungkin dunia dan akhirat, itu yang kita harapkan begitu, bahwa Indonesia itu menjadi negara yang besar. Nah, dengan tentunya dengan dedikasi para guru-guru ya, itu saya harapkan mudah-mudahan bisa terinspirasi lah, bersama-sama lah kita membangun negeri ini. Inilah mungkin amal jariah yang bisa kita lakukan ya. Dan tentunya guru-guru juga nanti diberikan ilmu-ilmu, bukan saja ilmu bagaimana mengajar, mempraktekkan di kelas segala macam, ilmu neuroscience juga belajar punya otak tadi ya. Terus tapi juga ada program trauma healing gitu ya, trauma healing di mana guru-guru itu kan harus ada sumber cinta ya, energi cinta dalam dirinya. Nah, bagaimana jadi kalau ada trauma-trauma masa kecil ya itu bisa dihilangkan. Terus kemudian kita memprogram diri kita untuk selalu merasakan cinta dan ada fokus jantung. Nanti juga diajarkan guru-guru bagaimana mengajarkan fokus jantung ke anak-anak. Jadi anak-anak dari kecil terbiasa untuk merasakan memiliki cinta ya, sehingga itulah yang masuk ke alam bawah sadarnya, sehingga yang keluarnya itu cinta gitu. Itu yang kita harapkan. Nah, luar biasa sekali. Baik Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu semua semangat ini untuk menjalankan program PHBK Akbar, karena memang peran Bapak dan Ibu guru PAUD ini sangat besar sekali untuk menentukan generasi bangsa Indonesia selanjutnya. Karena tadi apa yang Bu Ratna sampaikan, bahwa di mana usia anak PAUD ini adalah usia emas, di mana apa yang Bapak dan Ibu sampaikan itu adalah merupakan doktrin untuk anak-anak kita dan bekal menjadi masa depannya ya, untuk masa depan anak-anak kita. Baik, terima kasih Ibu Ratna. Terima kasih guru-guru semua. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu apapun halangan dan rintangan dalam menjalankan program ini itu menjadi sebuah semangat dan kebersamaan, sehingga Bapak dan Ibu semakin semangat lagi untuk menerapkan PHBK, karena tadi ya hasilnya sudah tergambar dan sudah tersampaikan oleh Bu Ratna tadi. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat untuk menjalankan program PHBK Akbar. Apa yang nanti Bapak dan Ibu hasilkan dari program ini semoga bisa menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang berkarakter, cerdas dan kreatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.